Selamat datang di presentasi pembekalan calon guru pengajar praktik pendidikan guru penggerak. Demonstrasi kontekstual pendidikan yang memerdekakan. Pada kegiatan ini, Anda diminta untuk mengomunikasikan pemahaman tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan, yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di daerah sekitar sekolah, tempat Anda mengajar atau di kabupaten atau provinsi wilayah kerja Anda. Buatlah rancangan dan media presentasi pemahaman. Berikut adalah beberapa poin yang harus disertakan dalam mengomunikasikan pemahaman pada kegiatan ini. 1. Pesan yang ingin disampaikan. 2. Sasaran audiens yang dituju. 3. Media yang digunakan. Mengomunikasikan pemahaman tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan, yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di daerah Kota Waringin Barat oleh Misdes PD. Pesan yang ingin disampaikan adalah mengajak kepada semua pendidik, peserta didik, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan untuk memaknai arti merdeka belajar sebagai kesempatan bagi peserta didik untuk dapat tumbuh sesuai kodrat dan lingkungan peradaban. Sasaran audiens yang dituju ialah calon guru penggerak, guru, peserta didik, dan orang tua. Media yang digunakan adalah slide PowerPoint. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memiliki prinsip bahwa anak dididik berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan karakteristik yang mereka miliki, serta ditunjang dengan peradaban di lingkungan sekitar. Saat ini sering kita jumpai bahwa penilaian terhadap anak didik dilaksanakan dengan penilaian yang sama, standar khusus atau penilaian khusus yang seragam, sedangkan setiap individu itu beragam dan memiliki keunikan dan peradaban satu sama lainnya masing-masing. Anak mengembangkan potensinya sesuai peradaban yang ditemukan, dan ini nantinya akan menjadi unggulan bagi mereka masing-masing. Di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat misalnya, penduduknya ada yang tinggal di pedesaan sebagai petani kelapa sawit dan petani kebun karet. Tetapi ada juga yang hidupnya di pesisir pantai dengan mata pencarian sebagai nelayan. Dan yang tinggal di perkotaan ada yang pedagang, pegawai swasta, PNS, TNI, Polri, dan ada yang wira swasta. Kita tidak boleh memukul rata kemampuan anak-anak yang ada di pesisir pantai dengan tidak mengenal media elektronik yang sama dengan anak-anak yang hidup di kota. Dengan fasilitas segalanya semuanya ada, yang biasanya jenis evaluasi sama baik bobot soal maupun materinya. Padahal kita tahu anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda sesuai kodrat yang dia miliki sejak lahir. Tugas kita adalah bagaimana mengembangkan bakat dan minat anak-anak dengan mengembangkan konsep belajar memerdekakan yang sesuai dengan kondisi real di daerahnya masing-masing. Seperti anak-anak yang tinggal di pesisir pantai harus mengembangkan pendidikannya sesuai dengan fasilitas, keadaan dan kultur peradaban yang ada di pesisir pantai. Begitu pula dengan anak-anak yang ada di perkebunan kelapa sawit, juga mengembangkan sesuai dengan kultur dan peradaban yang ada di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Akhirnya tugas kita adalah mendorong mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kultur dan peradaban di daerah tinggalnya masing-masing dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya sejalan dengan konsep merdeka belajar dan tetap berpegang pada filosofi
ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutmuri handayani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.